Dokter Jenius. Kenyataan 1. Keesokan harinya si Yue dan teman-teman tidak keluar dari hutan. Mereka hanya bermeditasi di tempat istirahat mereka. Hanya saat pagi harinya saja si Yue geng menyiapkan makan pagi mereka. Setelah itu mereka berkultivasi hingga sore hari. Sedangkan putra mahkota Long San tidak datang ke danau karena harus menemani sang ayah. Pada sore harinya mereka bisa bertemu kembali. Karena Raja Dewasa minta mereka datang ke tempatnya. Yaitu di istana khusus tamu kerajaan. Seperti biasa agar tidak membuat perhatian, si Yue membawa para sahabatnya masuk ke dalam ruang dunia teratai sebelum berjalan bersama putra mahkota menuju tempat Raja Dewasa. Si Yue terlihat hanya berjalan dengan putra mahkota Long San dan pengawalnya. Sesampainya di istana tempat Raja Dewasa berada, si Yue mengeluarkan para sahabatnya. Mereka bertemu dengan Raja Dewasa yang telah menunggu kedatangan mereka. Saat melihat si Yue yang masuk bersama putra dan teman-temannya, Raja Dewasa segera berdiri dari duduknya. "Kau mau datang juga anakku?" ucap Raja Dewasa yang langsung memeluk si Yue. Tentu saja si Yue dan kawan-kawan kaget atas reaksi Raja Kerajaan Long terhadap si Yue. Melihat keterkejutan si Yue, Raja Dewasa tertawa. "Jangan kaget seperti itu. Bukankah kau adik angkat putraku? Otomatis kau juga putri Lukan. Apalagi kau kini sudah memegang kekuatan ketiga kerajaan Long," ucap Raja Dewasa dengan lembut. "Tapi yang mulia, hamba hanya sementara memegang benda lambang kerajaan Long. Setelah permaisuri kakak Long sudah ada, hamba wajib memberikan benda itu pada permaisuri," jawab si Yue. Dia merasa tidak enak hati memegang benda berharga itu. Tidak usah kau berikan lagi benda itu. Benda itu sudah menjadi milikmu. Apa yang sudah diputuskan putra mahkota, itu sudah merupakan hukum kerajaan Longnak. Dan aku sangat menyetujuinya," jawab Raja Dewasa dengan wajah tenang. Si Yue hanya bisa diam menghela nafas. Dan akhirnya dia hanya bisa berucap, "Kalau begitu hamba hanya bisa mengucapkan terima kasih yang mulia," jawab si Yue akhirnya. "Sama-sama anakku. Aku percaya kau gadis terbaik yang kami miliki," ucap Raja Long dengan yakin. "Semiga hamba bisa seperti yang Anda harapkan, boleh hamba memanggil ayah?" tanya si Yue sambil tersenyum. "Tentu saja boleh nak. Kau putriku, dan kau harus memanggilku ayah," ucap Raja sambil tertawa bahagia. Dia kembali memeluk si Yue. Setelah itu mereka segera duduk di dalam ruang tamu istana milik kerajaan Feng. Malam harinya mereka baru keluar dari tempat renenginap raja dan putra mahkota dan langsung pergi ke perjamuan atau pesta tanda berakhirnya turnamen. Raja mengumumkan juga kalau 1 minggu lagi peresmian para prajurit yang telah dipilih bersamaan juga dengan penobatan putra mahkota. Mendengar ucapan raja terlihat wajah Feng Sun tertunduk sebentar. Mungkin dia menetralkan perasaannya. Setelah pengumuman itu, mereka menikmati makan malam bersama. Pangeran Kenru sepertinya berusaha mendekati si Yue. Namun si Yue selalu berada di dekat keempat sahabatnya. Dan sesekali putra mahkota akan datang dan mengajak mereka mengobrol. Setelah beberapa saat tinggal di pesta itu, si Yue dan kawan-kawan segera pergi dari pesta. Mereka hanya berpamitan pada putra mahkota dan raja kerajaan Long saja. Namun ternyata putra mahkota Long San memilih mengikuti mereka kembali ke hutan.
Setelah berpamitan pada sang ayah, mereka segera pergi dengan diam-diam. Tak terasa hari pun berlalu dengan cepat. Kini hari pelantikan mereka sebagai prajurit dan Pangeran Kenru sebagai putra mahkota telah tiba. 2 hari lagi pelaksanaan itu akan terjadi. Untuk itu mereka segera keluar dari hutan dan mencari penginapan di dalam kota. Untuk menyambut penobatan Pangeran Feng Kenru, ternyata kota sudah dihias lebih cantik. Banyak hiasan yang dipasang di setiap rumah penduduk. Mereka menyambut hari bahagia kerajaan karena akan adanya penobatan putra mahkota. Si Yue sengaja mencari rumah penginapan yang letaknya di dekat istana, agar dia bisa melihat apa yang terjadi nanti. Dan usaha menghancurkan Pangeran Kenru dan penasehatnya akan berhasil. Setelah selesai mendapatkan kamar penginapan, si Yue dan kawan-kawan keluar untuk melihat suasana. Namun mungkin karena kesialan atau keberuntungan buat mereka. Saat mereka baru saja keluar dari penginapan, tiba-tiba ada rombongan keluarga kerajaan yang lewat. Dan kebetulan sekali rombongan itu ada rombongan Pangeran Feng Kenru yang baru saja pulang dari rumah Laili untuk melihat apakah kedua kakaknya telah pergi. Dan Laili pun berkata sudah pergi. Karena itu dengan perasaan tenang Pangeran Kenru kembali ke istana dan betapa terkejutnya dia, saat melihat si Yue berjalan keluar dari penginapan bersama keempat temannya. Dan di dana tidak terlihat putra mahkota kerajaan Long. Ini adalah kesempatan baik buat dia. Berhenti. Sarunya nyaring. Dengan terburu-buru dia turun dari keretanya. Sudah sejak di dalam pesta, dia ingin bertemu dengan pria cantik itu. Namun usahanya selalu gagal. Dan sekarang pria itu ada di depan mata, mana mungkin dia akan melewatkan kesempatan itu. Melihat kereta kerajaan berhenti di pinggir jalan, para penduduk dengan antusias melihat siapa yang turun dari kereta. Dan tak lama terlihat pangeran kedua yang akan segera dinobatkan menjadi putra mahkota turun dari kereta. Dan pria itu terlihat mendatangi sekelompok pria tampan yang barusan keluar dari penginapan. Pria-pria dengan wajah begitu memukau. "Selamat siang si Yue," sapa Pangeran Kenru ramah. "Selamat siang pangeran," jawab si Yue lembut. Suara si Yue membuat hati Pangeran Kenru bergetar bahagia. "Kalian mau pergi?" tanya Pangeran Kenru penuh perhatian. "Benar pangeran. Kami ingin melihat keindahan kota kerajaan Feng, sekalian mencari makan," jawab si Yue. "Bagaimana kalau kalian ikut aku pergi ke rumah makan? Bukankah kalian belum makan?" Ucapannya ramah. Sebab dia tadi belum sempat mengisi perutnya saat pergi ke rumah Laili. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Chan Xin berkata, "Pangeran, apakah kami juga diajak?" Ucapnya sambil tersenyum. "Tentu. Aku mengajak kalian semua makan bersama. Aku lakukan ini sebagai tanda persahabatan kita," katanya dengan wajah penuh keramahan. Entahlah ini ramah karena ada maunya, atau ramah yang sesungguhnya. Kalian para readers pasti tahu jawabannya kan? Mendengar ucapan Pangeran Kenru, Chan Xin menatap pada si Yue. Yue, gimana?" ucapnya dengan manja. Si Yue tertawa mendengar nada bicara Chan Xin. "Baiklah. Kalau itu maumu," jawab si Yue. Dia tahu para sahabatnya mulai ingin membuat masalah. "Nah, gitu dong. Kau memang sahabat kami yang paling tampan dan baik hati," ucap Chan Xin memuji. "Cek. Jangan dekat dengan kesayanganku.
Ucap Pangeran Luoyi sambil mendorong Oelan Chansin Dia sebenarnya hanya ingin memberitahukan pada Pangeran Kenru kalau si Yue adalah adik kesayangannya. Melihat tingkah Pangeran Luoyi, Ning Xi dan Feng Sun menahan senyuman, dan mereka bisa melihat wajah keruh Pangeran Kenru saat si Yue dalam pelukan Pangeran Luoyi. "Kakak, siapa yang ingin mengambilku darimu? Mana berani Chansin padamu?" jawab si Yue sambil mengusap lengan Pangeran Luoyi. "Baiklah, kita pergi bersama Pangeran Kenru. Maaf Yang Mulia. Apakah kami tidak merepotkan Anda nantinya?" kata si Yue sopan. "Tentu saja tidak. Mana mungkin kau merepotkan diriku? Aku malah bangga bisa berjalan dengan kalian para pendekar terkuat di turnamen kemarin. Terutama kau si Yue. Kalau boleh aku ingin menjadi temanmu," kata Pangeran Chamru terus terang, sambil tersenyum menatap pada si Yue. "Oh, tentu saja boleh Yang Mulia. Apalagi setelah ini kami akan menjadi prajurit utama yang akan melindungi raja. Jadi kita bisa sering bertemu kan?" jawab si Yue dengan wajah tenang. "Benar apa katamu si Yue? Bagaimana kalau kau jadi pengawalku?" tanya putra mahkota dengan wajah gembira. "Yang Mulia, rasanya hamba tak enak hati, jika hamba langsung jadi pengawal pribadi Anda. Apalagi hamba masih tak ingin berpisah dengan sahabat dan kakak hamba, jadi biarkan hamba beberapa waktu menjadi prajurit utama yang melindungi raja," jawab si Yue. "Baiklah kalau itu maumu. Tapi kau harus jadi temanku. Setelah beberapa waktu menjadi prajurit utama, kau harus berjanji akan menjadi pengawal pribadi putra mahkota ini," ucapnya dengan bangga. "Baik Yang Mulia," jawab si Yue. "Ya sudah, ayo kita pergi. Dan sebagai teman, maukah kau duduk di kereta pangeran ini?" ucapnya dengan lembut. Mendengar ucapan Pangeran Kenru, si Yue tercekat. Dia tersenyum dan berkata, "Yang Mulia, jika hamba harus duduk bersama Yang Mulia, lalu bagaimana dengan para sahabat dan kakak hamba?" kata si Yue lembut. "Lalu harus bagaimana kita pergi sekarang?" tanya Pangeran Kenru bingung. "Bagaimana kalau hamba dan kawan Kasan naik kuda kita sendiri? Dan jika Anda mau, Anda bisa ikut naik kuda juga," kata si Yue dengan senyum selalu ada di bibirnya membuat Pangeran Kenru mabuk kepayang. Terlihat wajahnya tertegun menatap si Yue. "Yang Mulia," sapa si Yue. "Ah, iya. Baiklah kalau itu maumu. Ayo kita pergi dan aku pun ikut naik kuda bersama kalian," ucap Pangeran Kenru. Akhirnya terlihat Pangeran Kenru yang tak pernah mau naik kuda terlihat dengan gembira berada di atas kuda milik salah satu pengawalnya. Dan mereka mencari sebuah rumah makan. Dengan gembira Pangeran Kenru membelikan makanan buat si Yue geng makan. Dan saat mereka pulang, Pangeran Kenru mengundang si Yue untuk datang ke pesta perayaan dirinya yang akan menjadi putra mahkota. Yang akan dilaksanakan besok malam di kediamannya. "Baik Yang Mulia, hamba akan datang kalau tidak ada masalah yang terjadi. Jika tidak, mohon maafkan hamba Yang Mulia," jawab si Yue sambil tersenyum. Tidak masalah. Tapi kalau bisa datanglah. Aku akan menunggumu," ucapnya gembira. "Akan hamba usahakan Yang Mulia," jawab si Yue lagi. Pangeran Kenru bahagia saat terbayang di otaknya kalau besok dia akan memiliki si Yue. Dan Pangeran Kenru pun segera meninggalkan penginapan tempat si Yue dan kawan-kawan menginap.
Sepeninggal Pangeran Kenru, para sahabatnya segera mendatangi si Yue. "Kau akan datang?" tanya Feng Sun pada si Yue dengan cemas. Dia tak ingin melihat si Yue dalam bahaya. "Tenang Feng. Mana mungkin aku akan melepaskan kesempatan ini. Tentu saja aku akan datang padanya, lihat saja nanti," ucapnya dengan nada bahagia. "Yue, aku tidak ingin kau dalam bahaya. Hanya demi menolongku, kau bisa celaka." "Tidak, tidak. Jika terjadi sesuatu padamu, maka aku akan merasa bersalah seumur hidupku," ucapnya dengan wajah tegas. "Jangan khawatir sobat. Kau akan melihat apa yang akan aku lakukan 2 hari lagi," ucap si Yue. 2 hari lagi. Bukankah itu hari penobatan Pangeran Kenru dan pengangkatan kita sebagai pengawal? Kata Feng Sun tak mengerti. "Sudahlah kita masuk dulu. Kita menjadi tontonan rakyat kerajaanmu," ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue mereka baru sadar kalau mereka masih berada di luar penginapan. Mereka segera masuk ke dalam penginapan. Keesokan harinya, saat hari telah menjelang malam, seorang utusan datang pada si Yue untuk menjemputnya. Namun utusan itu menemukan kalau si Yue tidak ada di penginapan. Dia mendapat kabar kalau tadi malam si Yue harus pergi menemui seseorang dan kini belum kembali. Mendengar ucapan dari sang pengawal, Pangeran Kenru sangat kecewa. Namun dia berusaha menutupinya. Kini dia seperti orang yang kehilangan semangatnya. Dia segera menemui beberapa temannya yang datang di pestanya. Di sana ada juga Laili yang memang akan selalu menghadiri pesta yang diselenggarakan Pangeran Kenru. Dia terlihat bagai nyonya rumah di kediaman Pangeran Kenru. Di sana ada juga penasehat dari Pangeran Kenru yaitu Tuan Wang Xijin. Tanpa mereka sadari kalau si Yue sebenarnya sudah berada di dalam ruangan itu. Dia berjalan di antara mereka tanpa mereka ketahui. Si Yue datang dengan memakai bulu milik Feng Kui. Dia datang bersama ketiga hewan kontaknya. Saat dia melihat Pangeran Kenru mabuk berat, dia tertawa dalam hati. Bagaimana bisa seorang calon putra mahkota bisa mabuk seperti ini, sedangkan besok adalah penobatannya. Dan inikah Paman Wang palsu penasehat putra mahkota? Ucap si Yue sambil menatap 2 orang pria yang sekarang sedang minum dengan gembira. Si Yue melihat kalau hari sudah mulai larut malam. Sebentar lagi hari sudah menjelang pagi. Perlahan si Yue mendekati Pangeran Kenru dan memberikan sesuatu ke dalam mangkok minumannya. Begitu juga dengan penasehat dan kekasihnya. Si Yue juga menaruh kedua pria kakak dari sang kekasih, yang sudah diberi 2 pil, yaitu pil kejujuran dan pil peningkat nafsu. Setelah itu dia membiarkan mereka dalam satu ruangan bersama para pria lainnya. Setelah hari semakin larut, di dalam ruangan itu kini hanya tinggal beberapa orang saja termasuk sang penasehat dan kekasih Pangeran Kenru. Si Yue pikir, itu sudah cukup buat dia melaksanakan rencananya. Si Yue dan ketiga hewan kontraknya membawa Pangeran Kenru, penasehat Wang, Laili dan kedua orang kakak Laili dalam satu ruang yaitu di kamar putra mahkota yang terlihat cukup luas. Setelah menaruh mereka dalam kamar Pangeran Kenru, si Yue memberi mereka kembali udara yang mengandung obat penambah nafsu. Dan obat yang dimiliki si Yue, dalam beberapa waktu akan hilang dari udara. Sedangkan efeknya membuat orang lupa akan segalanya. Hanya ada satu keinginan yang harus mereka dapatkan, yaitu pemuasan.
Setelah mengunci pintu, si Yue keluar dengan tenang. Si Yue tersenyum sambil keluar dari istana milik Pangeran Kenru. Sesampainya di penginapan, si Yue masuk ke dalam ruang terataianya. "Kui, kau sudah siap dengan tugasmu nanti kan?" kata si Yue yang sedang makan bersama dengan para hewan kontraknya. "Sudah Yue," jawab Feng Kui sambil menikmati makanan yang dibuat si Yue. "Kalian memang sahabat, saudaraku yang terbaik. Kalian the best my friend," ucap si Yue sambil tersenyum bahagia. "The best my friend." Bo Tiger dengan ucapan yang salah membuat si Yue tertawa. "Teman terbaik Tiger. Kalian adalah sahabat, kakak, saudara terbaikku. Kalian adalah GG terbaik yang menyayangiku," ucap si Yue bahagia. "Kami akan selalu menyayangi dan melindungi dirimu Yue," ucap Suzaku lembut. "Terima kasih semuanya. Dan kau kukuh. Apakah kau tak ingin keluar?" tanya si Yue pada burung Suzaku yang baru sekarang ikut makan dengan mereka. "Tidak Yue, aku akan berkultivasi saja di sini. Tapi jika kau dalam bahaya, panggilan aku," ucapnya sambil menatap sebentar si Yue yang ada di sebelahnya. "Baik, akan aku lakukan," jawab si Yue. Setelah makan si Yue keluar dari ruang teratai dengan membawa makanan yang memang sudah dia siapkan untuk para sahabatnya. Saat sampai di ruang tidurnya lagi, terlihat kalau hari sudah pagi. Tak lama terdengar ketukan di daun pintu kamarnya. Si Yue segera membuka pintu. Terlihat keempat sahabatnya sudah berada di luar pintu. "Masuklah. Aku sudah menyiapkan makan pagi untuk kalian," kata si Yue. Mereka segera masuk ke kamar si Yue. "Kapan kau membuat ini Yue?" tanya Pangeran Luoyi sambil menatap beberapa makanan di atas meja. "Tadi pagi. Aku tidak bisa tidur dan akhirnya membuat makanan untuk makan pagi kalian," jawab si Yue. "Ya ampun, kau memang adikku yang paling cantik dan baik hati," ucap Pangeran Luoyi sambil mencubit pipi halus si Yue. "Aku memang adik dan sahabat kalian terbaik." "Ya sudah makan sana," ucap si Yue. "Kau tidak makan?" tanya Pangeran Luoyi. "Aku sudah makan tadi," jawab si Yue. Mereka pun segera makan sambil berbicara apa yang harus mereka lakukan saat selesai pelantikan sebagai prajurit utama nanti. Setelah makan mereka segera berangkat ke istana. Hari ini adalah hari pengangkatan mereka menjadi prajurit kerajaan Feng dan Pangeran Kenru dinobatkan menjadi putra mahkota. "Kau harus tenang Feng," ucap si Yue. Saat mereka telah sampai di gerbang istana. "Baik, aku akan tenang," jawab Feng Sun. Mereka pun segera masuk ke dalam istana kerajaan Feng. Terlihat para calon prajurit utama ataupun menengah sudah berkumpul di depan istana. Sebab di sanalah acara akan dilakukan sebelum penobatan putra mahkota yang akan diadakan di dalam ruang perjamuan. Setelah agak lama, Raja Feng datang bersama selir agung dan putra-putri kerajaan Feng. Namun yang akan dinobatkan yaitu Pangeran Feng Kenru belum datang juga. Semua itu membuat semua orang menjadi heran. Bertepatan dengan kedatangan raja, tiba-tiba di udara terdengar pekikan nyaring menggema. Dan saat semua orang menatap asal suara, terlihat seekor burung phoenix dengan badan yang cukup besar dan bulu yang indah, sedang melayang terbang dengan indahnya. Tentu saja semua itu membuat semua orang kaget dan berseru kagum. "Burung phoenix,
Seru mereka hampir bersamaan. Dari mana burung itu? Kenapa tiba-tiba muncul di kerajaan kita? Ucap raja dengan wajah terlihat kagum melihat burung phoenix yang besar terbang di angkasa. Itu bertanda kalau kerajaan kita mendapat berkah yang mulia. Ucap Guru Chang. Benar yang mulia. Itu bertanda keberkahan pada kerajaan Feng. Kata Kasim kepercayaan raja. Terlihat burung phoenix berputar 3 kali lalu menukik ke arah istana samping dan menghilang. Hei! Lihatlah, burung phoenix turun ke arah istana samping. Istana siapakah itu? Seru si Yue tiba-tiba. Dan banyak orang yang tahu kalau istana itu milik Pangeran Kenru. Bukankah itu istana milik Ruer? Ucap selir agung dengan bahagia. Beneran Sekli? Apakah itu pertanda kalau dia adalah calon putra mahkota yang terbaik? Ucap salah satu menteri. Bagaimana kalau kita sambut saja dia, kita akan menjemput dia di istananya. Ucap si Yue beri saran. Benar sekali, aku setuju. Apalagi sampai sekarang dia belum hadir. Mungkin dia terlalu tegang. Ucap yang lain. Biarkan kita saja yang menjemputnya yang mulia. Mungkin Ruer merasa kurang percaya diri. Ucap selir agung dengan hati bahagia. Sejak beberapa hari ini dia begitu bahagia saat sang putra akan dinobatkan sebagai putra mahkota. Baiklah kita akan pergi ke sana. Ucap raja dengan lembut. Mungkin benar kata sang istri, kalau Pangeran Kenru merupakan pewaris kerajaan yang terbaik. Mereka segera pergi bersama-sama menuju tempat Pangeran Kenru. Ketika sampai di sana, mereka melihat penjaga di depan gerbang istana Pangeran Kenru menyambut mereka. Buka pintunya. Ucap raja dengan datar. Terlihat penjaga seperti agak ketakutan untuk membuka pintu. Namun karena raja yang memerintah, dengan terpaksa dia membuka pintunya. Raja, selir agung dan beberapa guru serta para menteri segera masuk ke dalam istana milik pangeran kedua. Namun betapa terkejutnya raja saat melihat istana Pangeran Kenru. Istana itu bagai terkena badai. Botol minuman berceceran di lantai. Dan beberapa anak muda masih terlihat tertidur lelap di kursi atau di lantai. Mereka terdiam melihat semua itu. Dan samar mereka mendengar asteris berat dari beberapa suara. Dan itu berasal dari sebuah kamar. Dengan cepat raja melangkah ke arah suara. Dan dengan cepat dia membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Saat pintu terbuka, semua orang matanya melotot kaget tak percaya. Bahkan ada yang berseru sambil menutup mukanya. "Ya dewa!" Seru selir agung dengan wajah pucat. Sedangkan sang raja berdiri tanpa bicara. Terlihat wajahnya merah padam. Namun orang yang ada di dalam ruangan itu tak peduli. Mereka masih asyik melakukan kegiatan mereka. Sedangkan Feng Sun, beserta sahabat si Yue lainnya secara serempak melirik gadis itu yang berdiri dengan tenang, dan wajah itu terlihat menahan tawa. Udahan dulu ya. Maaf baru update, sebab kesehatan autor agak terganggu. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Guru Besar Yang Si. Episode berikutnya. Terbongkar. Dokter Jenius. Terbongkar. Ya dewa. Seru selir agung dengan wajah pucat. Dia tak pernah membayangkan kalau putranya bisa melakukan perbuatan seperti itu.
Sedangkan sang raja berdiri tanpa bicara. Terlihat wajahnya merah padam menahan marah. Namun orang yang ada di dalam ruangan itu tak peduli. Mereka masih asyik melakukan kegiatan mereka. Seolah mereka tak menyadari kalau mereka menjadi tontonan banyak orang. Feng Sun beserta sahabat si Yue lainnya secara serempak pada gadis itu, yang berdiri dengan tenang menatap pada Pangeran Feng Kenru yang sedang berbuat tak senonoh dengan pria yang dia bawa tadi malam. Mereka melihat kalau wajah cantik itu terlihat menahan tawa. Semua orang bagai tak percaya melihat Pangeran Kenru yang melakukan perbuatan itu dengan kedua saudara Lilian. Mereka tak pernah menyangka kalau Pangeran Kenru penyuka sesama jenis. Bukankah yang mereka tahu kalau penyuka sesama jenis adalah Pangeran Feng Sanhua? Lalu kenapa sekarang jadi Pangeran Feng Kenru? Sedangkan Lilian sendiri yang terkenal sebagai kekasih sedang melakukan kegiatannya dengan penasehat Pangeran Kenru, yaitu penasehat Wang Xijin. Mereka entah mengapa tidak terpengaruh dengan kehebohan atau apapun yang terjadi di sekitar mereka. Hingga akhirnya selir agung tidak tahan lalu berteriak dan berlari memukul wajah Pangeran Kenru yang masih asyik berbuat maksiat dengan kedua kakak dari Laili. Tamuaran di muka Pangeran Kenru begitu keras hingga terdengar begitu keras di ruangan yang hening karena banyak orang yang tertegun melihat perbuatan dari Pangeran Feng Kenru. "Pangeran Kenru, apa yang kau lakukan?" seru selir agung dengan keras. Sedangkan raja wajahnya sudah memerah, penuh kemarahan. Dan pada saat itulah Pangeran Feng Kenru baru sadar akan segalanya. Dan dia sangat kaget melihat banyak orang berada di kamarnya. Dan saat itu posisi dia sedang melakukan sesuatu pada kakak dari Laili, kekasih bohongannya. Dan dia juga melihat sang kekasih sedang bersama sang paman atau penasehatnya. Melihat dirinya dalam keadaan tanpa busana, dia buru-buru mengambil pakaiannya dan segera memakainya. Terlihat wajahnya pucat pasi bagai tak mempunyai darah. "Jadi inikah sifatmu yang sesungguhnya?" ucap raja dingin. Tidak ayah. Bukan seperti yang kau lihat ayah," ucapnya dengan wajah takut dan cemas. "Lalu apa? Apakah kau akan mengatakan kalau yang kami lihat ini hanyalah kesalahpahaman saja? Atau mata kami yang salah?" kata raja dengan sinis. Terlihat wajah dan mata Raja Feng Shaoqi memerah karena menahan kemarahan. "Bukan begitu ayah." Namun ucapannya terhenti saat dia mendengar suara menggema di dalam ruangan itu. Karena saat itu Feng Kui menghidupkan batu dewa milik si Yue, di mana Pangeran Kenru sedang berbicara dengan temannya yang ingin mencari dan membunuh Pangeran Feng Sanhua. Semua orang terdiam dalam keadaan kaget mendengar suara yang menggema di ruangan itu. Tak terkecuali raja dan selir agung. Sedangkan Pangeran Feng Kenru terlihat semakin pucat. Dia tak pernah menyangka kalau percakapannya dengan orang kepercayaannya yang disuruh mencari Pangeran Feng Sanhua untuk dibunuh sekarang menggema di ruangan itu. Namun mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal. "Ayah, itu. Namun kaliaman Pangeran Feng Kenru tidak terselesaikan ketika sebuah tendangan mendarat di tubuhnya. Tendangan dari kaki Raja Feng Shaoqi yang tak dapat menahan kemarahannya lagi. Terlihat tubuh Pangeran Feng Kenru yang tinggi terlempar menabrak dinding dengan keras. Pangeran Kenru memuntahkan darah dari mulutnya. "Sekarang apa yang bisa kau jelaskan padaku, Ha?"
seru raja dengan marah. Saat itu putra mahkota kerajaan Long, dan Raja Long yang masih berada di kerajaan Feng pun kaget dengan kejadian yang ada di hadapan mereka. Semua orang terdiam tak percaya dan terkejut melihat perbuatan Pangeran Feng Kenru yang jelas mereka lihat dan saksikan di depan mata mereka. Apalagi saat mendengar percakapan Pangeran Kenru dengan seseorang yang entah dari mana asalnya. Yang mereka tahu kalau suara itu memang suara milik Pangeran Kenru. Dan di sana pun terdengar nama Pangeran Kenru disebutkan. Bahkan Laili sendiri sangat kaget mendengar semua itu. Di dalam ucapan itu ada juga hubungannya dengan Pangeran Kenru. Dan betapa hancurnya dia saat semua kenyataan terucap dari suara itu. Suara yang sangat jelas mirip dengan suara Pangeran Kenru. Sedangkan Pangeran Feng Kenru yang merasa semua rahasianya terbongkar masih berusaha mengelak. Tidak ayah. Itu bukan aku. Itu bukan suaraku. Teriaknya berusaha memprotes suara yang terdengar. Tunggu ayah. Bukankah dua pria ini yang dulu berada di kamar GG Feng Sanhua? Ia bebar, dua pria ini yang saat itu bersama Kak Feng Sanhua. Jadi dia juga kekasihmu Kak. Lalu gadis ini, bukankah dia kekasihmu si Laili kan? Ucap pangeran ketiga Feng Bao. Tidak. Dua pria ini bukan kekasihku. Mana mungkin aku menyukai sesama jenis? Seru Pangeran Kenru dengan marah dan kesal. Namun juga takut. Sedangkan sang raja terlihat berdiri dengan dingin. Kemarahan di dadang masih belum terpuaskan walaupun sudah menendang Pangeran Feng Kenru. Mendapat kesempatan, si Yue segera maju ke depan. Ampun Yang Mulia. Izinkan hamba untuk berkata. Ucap si Yue sambil memberi hormat. Apa yang akan kau katakan prajurit si Yue? Tanya raja dengan menahan kemarahan. Saya hanya ingin memberitahukan pada Yang Mulia, kedua pria itu adakah kakak dari Nona Laili? Mereka pria biasa, mereka sebenarnya bukan penyuka sesama jenis. Karena mereka berdua memiliki anak dan istri. Jika Yang Mulia tidak percaya, Anda bisa bertanya pada kedua pria itu sendiri. Kata si Yue sambil memberi hormat. Mendengar ucapan si Yue, pangeran kedua kaget bukan main. Bohong. Kau bohong si Yue. Kau pasti cemburu karena aku tidur dengan pria itu. Kau ingin memfitnahku bukan? Jangan harap kau bisa melakukan itu. Ucap pria itu ketakutan. Diam. Kau masih berani berkata seperti itu setelah semua orang tahu perbuatanmu. Teriak raja marah. Dan kau, apa benar yang diucapkan prajurit muda itu? Tanya raja pada kedua saudara Laili. Karena telah meminum pil kejujuran. Saudara Laili tidak bisa mengontrol antara pikiran dan mulutnya. Pikirannya ingin membantu Pangeran Kenru, tapi mulutnya tidak sejalan. Dia ingin menyangkal semua itu. Namun mulutnya berkata lain. Benar Yang Mulia. Hamba bukan penyuka sesama jenis. Hamba orang normal seperti yang lain. Hamba menyukai wanita seperti orang lain. Hamba juga mempunyai istri dan anak yang mulia. Ucap salah satu dari pria itu. Lalu 5 tahun yang lalu apa yang kalian lakukan dengan putra mahkota Feng Sanhua? Tanya raja dengan wajah terlibat memerah karena marah. Tidak ada Yang Mulia. Kami berdua hanya tidur tanpa busana di dekat Yang Mulia putra mahkota. Saat itu Yang Mulia putra mahkota tidak sadarkan diri karena pengaruh minuman keras yang sudah dia minum bersama Pangeran Kenru.
Semua ini kami lakukan atas perintah Pangeran Kenru dan adik kami Laili. Kami melakukan itu untuk menjebak putra mahkota. Ucap kakak Laili dengan lancar. Mendengar ucapan dari pria itu Pangeran Kenru kaget bukan main, dan dia sangat marah. Bohong, dia bohong ayah. Teriaknya sambil merangkak mendekati Baginda Raja. Mana mungkin kami bohong yang mulia. Kami memang bukan penyuka sesama jenis. Pangeran Kenrulah yang sebenarnya penyuka sesama jenis. Ucap salah satu dari kedua pria itu. Bohong, kau bohong. Aku tidak mengenalmu, mana mungkin aku menyuruhmu berniat seperti itu. Teriaknya lagi. PLAAK. PLAAK. BUUUKK. Cukup. Teriak Raja murka. 2 tamparan dan 1 tendangan mendarat di pipi dan tubuh Pangeran Feng Kenru. Pengawal. Tangkap mereka semua, penjarakan mereka. Dan besok mereka akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan mereka. Teriak Raja marah. Namun tanpa disadari oleh semua orang. Paman Wang yang ingin menggantikan kedudukan Raja, terlihat secara sembunyi menyerang Raja dengan kekuatannya. Dan Feng Sun yang melihat itu, segera menyelamatkan Raja. Dia memblokir serangan dari Tuan Wang dengan tubuhnya, hingga dia terhempas menghantam tembok kamar tidur Pangeran Kenru. Melihat kejadian itu dengan refleksi Yue lari ke arah Feng Sun dengan memberi serangan balasan yang dia tujukan pada Tuan Wang Sijin. Dan serangan itu tak main-main. Karena marah si Yue melepaskan kekuatannya dengan kuat. Akibatnya tubuh Tuan Wang menghantam tembok rumah hingga hancur. Dia marah karena melihat Feng Sun melayang menghantam tembok dengan keras. Tentu saja serangan si Yue bersarang dengan telak di tubuh Tuan Wang. Hingga pria itu terkapar dan tak bangun lagi. Feng! Seru si Yue sambil berlari memeluk tubuh yang terkapar di lantai dengan darah di badannya. Terlihat Feng Sun memuntahkan darah 2 kali dari mulutnya. Dan wajahnya terlihat sangat pucat dan lemah. Dengan cepat si Yue segera memberi pertolongan pertama setelah itu meminumkan pil penyembuh Yuan yang pada Feng Sun ternyata air suci. Feng Sun terluka cukup parah. Dia memberi pertolongan sambil berseru dengan marah. Kak, kau gila ya? Teriaknya marah. Kini terlihat Feng Kun dalam pelukan si Yue. Keempat sahabatnya berlari mendekat sambil berseru. Feng Sun. Seru Chan Xin, Ning Si dan Pangeran Luo Yi bersamaan. Sanwa. Seru putra mahkota tanpa sadar menyebut nama asli Feng Sun dan berlari mendekat. Semua orang tertegun melihat kejadian itu. Tak terkecuali Raja sendiri. Apalagi mendengar ucapan putra mahkota Long San. Dia ayahku Yuer. Ucap Feng Sun lemah. Tapi bukan dengan cara memakai tubuhmu sebagai tameng. Apakah kau lupa atau bodoh? Bukankah kau masih bisa menahan dengan pukulanmu? Seru si Yue kesal. Kau yang akan terkena serangan kami. Ucap Feng Sun. Memang benar si Yue saat itu berdiri antara Raja dan Tuan Wang Sijin. Jika Feng Sun sampai menyerang Tuan Wang Sijin dengan puluhan juga, maka hempasan tenaga dalam yang berbenturan otomatis terkena si Yue. Mendengar ucapan Feng Sun, si Yue menjadi semakin kesal. Kau pikir aku tidak bisa menghindar? Dasar bodoh! Seru si Yue marah terlihat air mata mengalir di pipinya. Para sahabatnya kaget. Si Yue yang tak pernah mengeluarkan air mata, kini ada air mata di pipinya. Sudahlah Yue, Jangan kau marahi lagi Sanwa,
dia kesakitan. Ucap putra kita dengan lembut. Iya Yue. Kasihan Feng Sun, dan kau jangan menangis lagi. Ucap Pangeran Luoyi menghibur si Yue sambil mengisi kepalanya. Mereka tahu si Yue marah karena sangat mengkhawatirkan Feng Sun. Mereka tahu si Yue terlaku sayang pada sahabat-sahabatnya. Yue, maafkan aku. Ucap Feng Kun lemah. Dia masih berada di pangkuan si Yue. Jangan kau ulangi lagi. Jawab si Yue dengan wajah cemberut. Dan masih ada tetesan air mata di pipinya. Tidak akan lagi. Jawab Feng Sun lemah. Karena kejadian itu, tanpa sadar kumis dan cambang Feng Sun lepas. Dan itu tidak disadari siapapun. Saat itulah, tiba-tiba Raja Shaoqi mendekati mereka. Raja sadar kalau Feng Sun terluka karena menolong dirinya. Nak, terima kasih kau telah menyelamatkan aku. Ucap Raja Shaoqi sambil mendekati Feng Sun dan teman-temannya. Tidak masalah yang mulia. Itu memang sudah tugas kami sebagai rakyat kerajaan ini. Ucap Feng Sun lemah. Dia tidak sadar kalau penyamarannya telah hilang. Dia berusaha untuk duduk, namun si Yue berkata, "Diamlah Kak. Jangan banyak bergerak, kau masih terluka, apa kau ingin mati?" Ucap si Yue yang masih kesal pada Feng Sun. Melihat sahabatnya masih marah, Feng Sun takut, dan diam menuruti perkataan si Yue. Maaf yang mulia. Sahabat hamba sedang terluka, maka biarkan kami meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Ucap si Yue dengan sopan. Dia ingin segera membawa Feng Sun ke dunia teratai. Raja tertegun melihat wajah Feng Sun yang telah berubah menjadi wajah Feng Sanhua putranya. Wakah yang telah lama pergi dari kehidupan dia dan pergi entah kemana. Raja menatap wajah Feng Sun dengan tak percaya. Feng Sanhua, kaukah itu? Ucap Raja tak percaya. Mendengar ucapan sang Raja, Feng Sun dan para sahabatnya tertegun. Mereka baru sadar kalau samaran Feng Sun terbuka. Feng Sun menatap pada Raja dengan kaget. Maaf yang mulia. Hamba bukan orang yang Anda sebutkan, hamba Feng Sun murid dari alam bawah. Maaf. Ucapannya dengan cepat dan buru-buru berdiri. Si Yue membantu dan memapah tubuhnya agar bisa berdiri. Maaf yang mulia. Boleh kami undur diri? Kata si Yue dengan sopan. Namun Raja segera menegang bahu Feng Sun. Tidak nak. Kau marah pada ayah. Maafkan ayah, ayah bersalah banyak padamu. Ucap Raja dengan wajah bersedih. Maaf yang mulia, mungkin Anda salah orang. Hamba Feng Sun bukan Feng Sanhua. Jika diperbolehkan hamba mohon diri. Ucap Feng Sun. Dia berbalik dan berjalan keluar kamar dengan langkah terlatih. Nak, apakah kau begitu sakit hati pada ayahmu hingga kau tidak mau memaafkan ayahmu? Ucap Raja Feng Shaoqi dengan wajah sedih. Terlihat Feng Sun tetap berjalan meninggalkan ruang kamar itu dengan wajah datar bersama si Yue dan Pangeran Luoyi yang masih memapah dirinya. Para sahabat hanya bisa mengikuti Feng Sun pergi. Tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan suaranya. Mereka hanya bisa melihat kesedihan di wajah sang raja. Namun sebelum langkah mereka menjauh, sebuah suara menghentikan langkah mereka. "GG. Apakah kau juga tidak ingin mengakui diriku sebagai adikmu?" Ucap pangeran ketiga Feng Bao yang kini telah berdiri di depan Feng Sun. Mendengar ucapan Feng Bao, Feng Sun terdiam.
Dia menatap sang adik dengan wajah sedih. GG. Bertahun-tahun aku mencarimu, aku yakin kau tidak bersalah. GG terbaikku tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Dan kenyataannya kau memang tidak melakukannya. GG. Apakah aku juga harus kehilangan GG terbaik? Ucap pangeran ketiga dengan wajah sedih. Akhirnya Feng Sun tersenyum dan merentangkan tangannya. Aku juga merindukan dirimu adikku. Ucap Feng Sun lembut. Mereka berpelukan dengan erat. GG. Jangan tinggalkan Feng Bao lagi. Aku tidak ingin kehilangan dirimu lagi. Ucap pria tampan yang ada dalam pelukan Feng Sun. Raja Feng Shaoqi hanya bisa menatap mereka dengan sedih. Dia menyesal menghukum sang putra tanpa penyelidikan lebih dahulu. Tak berapa lama Feng Sun melepas pelukannya. Dia menatap raja yang sedang menatapnya dengan sedih. Karena hamba terbukti tidak bersalah. Biarkan bunda bebas dari hukumannya. Ucapnya sambil melepas pelukan sang adik. Baik, dia akan segera aku lepaskan. Sebenarnya sudah sejak lama aku ingin membebaskan dia, tapi dia yang tak ingin pergi dari istana dingin. Ucap raja. Karena dia kecewa pada Anda yang mulia. Jawab Feng Sun dingin. Dan kau kenapa kau tidak menjaga ibu dengan baik? Kata Feng Sun pada sang adik. Beliau yang tak mengizinkan diriku masuk ke sana. Ibu takut terjadi sesuatu padaku seperti apa yang terjadi padamu. Jawab sang adik. Apakah kau tahu beliau sakit? Kata Feng Sun datar. Sakit. Ibu sakit. Dari mana kakak tahu? Tanya sang adik. Apapun soal ibu, aku pasti tahu. Ucap Feng Sun lalu berjalan pergi meninggalkan Pangeran Feng Bao. Raja dan para pembesar kerajaan hanya bisa menatap kepergian Pangeran Feng Shanhua dengan sedih. Ternyata Pangeran Feng Shanhua tidak pernah bersalah. Namun sepertinya Pangeran Shanhua tidak ingin memaafkan Raja Feng Shaoqi sang ayah. Feng Sun bersama si Yue kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, mereka segera masuk ke dalam ruang dunia teratai. Di sana si Yue mulai mengobati Feng Sun dengan jarum akupunturnya. Tak berapa lama, Feng Sun mulai sehat kembali. Feng, kau tidak ingin memaafkan ayahandamu, kata Pangeran Luoyi saat mereka sedang duduk bersama di pinggir sungai di dalam dunia teratai. Aku sudah memaafkan beliau, tapi aku sudah tidak ingin berurusan dengan istana lagi. Jawab Feng Sun dengan tegas. Feng, masih ada ibu dan rakyatmu yang mengharapkan kau kembali. Ucap Pangeran Luoyi. Masih ada Feng Bao yang akan menjadi raja di kerajaan ini. Soal ibu, jika beliau mau bersamaku, maka dia ikut denganku, tapi kalau tidak, masih ada Feng Bao yang bisa menjaga dia. Ucapnya dingin. Feng, kalau kau ingin tinggal, maka tinggallah. Bukankah kau sangat menyayangi ibu? Karena masalah di kerajaan ini sudah berakhir, maka kita akan segera melanjutkan perjalanan kita. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, Feng Sun menatap si Yue dengan wajah marah. Yue, kau ingin meninggalkan aku? Ucapnya dengan nada kesal. Melihat kemarahan di wajah sang sahabat, si Yue tertawa. Hei, kenapa kau marah? Aku hanya berkata kalau kau ingin tinggal bersama ibu kami tidak akan menghalangimu, karena aku tahu kau sangat menyayangi ibu. Tapi jika kau mau ikut kami lagi, kami juga sangat gembira. Ucap si Yue sambil masih tertawa. Cek, kau ini.
Aku pikir kau sudah bosan padaku, mana mungkin aku tinggal di kerajaan ini, aku sudah tak ada minat hidup di kerajaan Feng ini lagi. Apalagi harus berpisah dengan kalian. Ucap Feng Sun. Ya sudah, kau bisa ikut kami lagi. Dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan kerajaan ini. Jadi andai ada masalah, kita cepat menyelesaikannya. Besok pagi kita akan bertemu dengan ibu. Semoga ibu baik-baik saja, kata si Yue. Sebenarnya, si Yue dan Feng Sun sudah beberapa kali mengunjungi Istana Dingin untuk melihat keadaan permaisuri. Yue, jika ibu ingin ikut denganku, apakah kau mengizinkannya? Ucap Feng Sun hati-hati. Boleh saja. Tapi apakah beliau tidak ingin kembali pada ayahandamu? Ucap si Yue. Aku juga belum tahu. Ucapnya. Boleh saja kalau itu murni keinginan ibu. Asal kau jangan memaksa beliau. Jujur kalau pendapatku, lebih baik ibu di sini. Karena masih ada Feng Bao. Tapi jika ibu sudah tak ingin lagi berada di dekat raja, dengan senang hati kita akan membawa ibu. Ucap si Yue dengan tenang. Terima kasih Yue, aku tidak akan memaksa ibu, tapi jika ibu yang menginginkan pergi, aku akan membawanya. Ucap Feng Sun dengan wajah berseri. Mereka pun segera kembali ke kamar mereka masing-masing. Malam harinya putra mahkota Long San datang berkunjung. Dia mengatakan kalau besok siang Raja Kerajaan Lon ingin mengundang mereka untuk datang ke Istana Feng. Karena beliau ingin berjumpa dengan si Yue sebelum dia pulang kembali ke Kerajaan Long. Keesokan harinya si Yue dan kawan-kawan pergi ke istana bertemu dengan Raja Long serta melihat keadaan permaisuri yang akan dibebaskan dari Istana Dingin. Karena kejadian yang menghebohkan kemarin, pelantikan para prajurit ditunda beberapa hari pagi. Udahan dulu. Aku lanjut besok. Jangan lupa, like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kenyataan 1. Episode berikutnya. Bertemu Ibu Permaisuri.